Halo semuanya, pada video ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menggunakan Smart Mobile. Ya, Smart Mobile alat untuk mengambil data di lapangan, mulai dari mengambil data sampai menginput datanya ke dalam Smart. Oke, pertama kita buka terlebih dahulu Smart Mobile-nya ya. Tentunya harus diinstal terlebih dahulu. Nah, bagi yang belum tahu bagaimana cara menginstalnya dapat dilihat pada video yang berbeda, bisa dicari di playlist saya. Oke, ini adalah aplikasi Smart Mobile-nya. Kita langsung buka saja. Nah, ini tampilan depannya. Di sini ada connect kalau ada data model lainnya atau menghubungkan. Lalu di sini ada project, map dan setting. Nah, kalau di sini map berarti map secara keseluruhan. Kita langsung saja masuk ke configurable modelnya atau data modelnya. Ini data model yang sudah di setting untuk patroli ataupun monitoring. Kita bisa langsung klik saja ini di sini. Nah, oke, di sini juga ada map, ada setting, history dan start patrol. Tapi sebenarnya kita cukup melihat map di lalu history dan start patrol. Tapi bisa juga untuk dicoba dilihat semuanya. Ini map. Oke, jadi berbeda dengan Cyber Tracker, map di Smart Mobile kita bisa menggunakan base map atau layer online ya. Di sini ada layer. Jadi kalau ada koneksi internet kita bisa menggunakan berbagai pilihan base map ya. Misalkan ini Open Street Map. Kita back. Nah, ini seperti ini. Dan ini adalah posisi, kalau mau lihat posisi kita ada di follow. Lalu kalau mau geser kita tinggal klik yang pen saja ini nih, itu tinggal digeser. Nah, ini sebelumnya telah diinstalkan atau di export configurable model patroli atau monitoring untuk Papua Barat. Jadi peta yang digunakan itu adalah peta wilayah Papua Barat. Nah, ini untuk melihat hasilnya kita bisa lihat ini, di zoom out dulu. Setelah di zoom out kita bisa, nah ini, jadi ini adalah base map yang digunakan, bisa langsung dilihat ini. Jadi dari base map smart diaturnya di smart, lalu diekspor ke Smart Mobile, tampilannya seperti ini. Oke, itu bagian map ya. Dan ini lalu selanjutnya kita lihat setting. Setting ini lebih ke patrol language-nya, bahasa apa. Ini kalau projectnya lebih dari satu, warnanya hanya satu ya, hanya muncul satu saja. Lalu ini adalah history. History ini adalah aktivitas apa saja yang sudah dilakukan dengan Smart Mobile ini. Contohnya ini sebelumnya sudah mencoba Start Patrol, ngambil satu data, percobaan satwa, nyoba di pause, nyoba di resume, lalu nyoba end patrol. Ini terekam semua di sini. Lalu, nah ini adalah Start Patrol untuk memulai untuk mengambil data. Nah, kita coba langsung saja klik Start Patrol ini. Start Patrol. Oke, nah Start Patrol ini dia baru bisa digunakan ya setelah mendapatkan sinyal satelit yang cukup. Nah, ini setelah ini menutup lalu keluar koordinatnya, baru dia bisa digunakan untuk mengambil data. Ini sama seperti dengan Cyber Tracker yang memerlukan sinyal yang cukup
baru dia bisa mengambil data. Nah ini akurasinya juga diaturnya di smart, berapa minimal atau maksimal dia bisa mengambil data. Nah ini tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau dengan CyberTracker perbedaannya, CyberTracker itu satu pilihan, itu satu halaman. Kalau ini satu halaman itu untuk beberapa pilihan atau beberapa menu. Contohnya ini, misalkan transport type, kita pilih jalan kaki, tips nyata itu tidak, timnya misalkan gabungan, stationnya di Fakfak, mandatnya patroli, objektifnya perlindungan. Nah, ini petugasnya siapa-siapa saja. Nah, ini beda juga kalau di Cyber Tracker, dia untuk scrollnya hanya bisa di sebelah pinggir saja ya. Kalau ini bisa di tengah, bisa di pinggir juga. Oke, ini contoh saja, saya pilih secara acak ya. Oke, lalu di sini ketua regunya siapa. Nah ini setelah terisi semua, baru kita klik ini nih, centang atau checklist ya di atas. Nah maka selanjutnya kita sudah bisa mengambil data. Jadi di sini make observation, atau kalau yang HP-nya di setting Indonesia itu buat observasi atau buat temuan ya. Ini bisa kita klik. Misalkan saya mau mencatat temuan satwa liar, make observation, yang ditemui adalah misalkan bekas atau jejak atau tapak kaki rusa, berarti tanda satwa. Nah ini tanda satwa. Nah ini tinggal dipilih jenisnya, misalkan kalau dia rusa berarti ada di mamalia. Misalkan kita bisa search rusa. Nah ini ada keluar rusa timur, tipe temuannya tadi tapak kaki ya, tapak. Ini tapak usia. Baru keterangan. Ini keterangan itu diisi sesuai dengan kebutuhan untuk melengkapi informasi yang tidak ada di form. Oke. Nah, ini kita yang pertama jangan lupa itu adalah untuk men-save ya. Jadi setelah ngambil data itu jangan lupa untuk save dengan tekan save yang di bawah ini. Karena kalau kita tidak tekan save, maka nanti yang tadi kita catat tersimpannya di lokasi kita tekan save. Jadi kalau misalkan di save-nya di akhir kegiatan, nanti ada banyak titik yang numpuk di satu banyak data yang numpuk di satu titik saja. Oke, kita save, dan ini secara otomatis akan menyimpan setelah mendapatkan signal GPS atau akurasi yang cukup sesuai pengaturannya. Nah ini kita coba contoh lagi, ada temuan misalkan ada aktivitas manusia, misalkan ada perburuan. Nah ini kalau tadi untuk satwa liar kan tidak aktif ya untuk fitur fotonya, jadi itu ngaturnya di configurable model, jadi mungkin terlewat. Nah ini misalkan untuk perburuan kita mau ambil foto, tinggal klik yang ini saja nih. Ini adalah untuk mengambil gambarnya, jadi bisa di awal bisa di akhir. Kalau Cyber Tracker kan kalau di awal semua, di akhir semua. Nah ini kita bisa di awal, di tengah-tengah, ataupun di akhir. Contoh nanti kita akan isi di akhir. Misalkan ini pembalakannya adalah pelanggaran, tipe temuannya ada ini perburuan ya, pelanggaran, tipe temuannya adalah jerat nilon, jumlahnya 2,
Terus dua satuannya juga jangan lupa, 2 unit. Keaktifan aktif, tindakannya dimusnahkan. Jenis satuannya tidak ada yang tertangkap ya. Perlu tindak lanjut tidak. Keterangan jerat untuk mamalia besar. Oke. Nah, ini kalau mau ngambil foto tinggal tekan yang ini saja. Ini contoh saja ya. Misalkan jeratnya itu adalah ini nih, misalkan jeratnya itu. Kita ambil fotonya. Oke. Setelah diambil foto, klik yang centang atau checklist di atas ini. Dan ini kita bisa ambil foto lain lagi kalau memang diperlukan, kalau nggak salah 5 sampai 10 tergantung pengaturan awalnya ya. Ini centang, dan jangan lupa lagi kita tekan save untuk menyimpan koordinatnya kan. Save, lalu secara otomatis dia akan tersimpan. Nah, lalu di sini yang perlu diperhatikan lagi adalah di menu patrol ini ada fitur untuk change patrol kalau misalkan kita mau mengganti transportasi, ada penambahan tim dan sebagainya. Ini pakai change patrol dapat dilakukan di sini. Lalu ini pause untuk istirahat. Jadi misalkan ada istirahat yang cukup lama, baik itu untuk makan siang atau istirahat lainnya, ada baiknya di pause. Jadi ketika di pause maka tracknya juga akan berhenti. Lalu tujuan lainnya adalah untuk menghemat baterai. Nah, ini kita coba pause, contohnya dia akan terpause setelah mendapatkan sinyal ya. Dan untuk melanjutkan atau mengembalikan laginya, itu jangan lupa tekan resume patrol. Jadi ini yang di bawah ini jangan lupa untuk diklik kembali ketika mau melanjutkan atau jalan kegiatan. Karena kalau lupa ya nanti tracknya tidak aktif, jadi tidak terekam. Ini tinggal kalau mau jalan tinggal diklik lagi saja, dan sama menunggu sinyal atau akurasi yang baik. Setelah itu maka bisa lanjut kembali. Ini setelah ada koordinatnya kita tekan yang checklist ini. Oke. Lalu di sini juga ada menu map ya. Menu map ini jadi kita bisa melihat kita sedang ada di mana. Nah, ini jadi kita bisa lihat posisi kita itu ada di mana. Kalau kita sudah jalan, tracknya seperti apa itu terlihat, dan titik ini contohnya di sini ada tracknya ya. Lalu di sini ada titik yang sudah kita ambil. Ini contohnya misalkan kita, dan bisa diklik ya titik yang tadi itu titik start sepertinya. Kita misalkan ambil titik yang ini. Nah, ini ada Rusa Timur gitu. Baik. Nah, itu bisa dilakukan pengeditan di situ. Lalu selanjutnya adalah di sini ada history. Jadi kalau tadi dalam bentuk petanya, ini listnya ya. Misalkan ini kita mau lihat yang
perburuan, tinggal klik saja perburuan ini nih. Nah, ini informasinya sampai fotonya di sini. Oke, jadi itu saja ya. Di sini ada menu patrol, peta, dan histori. Save ini sendiri ketika kita setelah mengambil data. Selanjutnya, jangan lupa juga ketika sudah selesai kegiatan pengambilan data, maka kita harus end patrol, stop patrol, ataupun berhenti patroli. Nah, kita coba langsung saja patrol, lalu end patrol. Lalu di sini konfirmasi end patrol. Tekan lagi centang ini. Sama, setelah mendapatkan sinyal dan akurasi yang baik, maka dia akan otomatis menyimpan, dan itu tersimpan di history. Nah, ini ada start patrol, tanda satwa, perburuan, pause, resume, dan end patrol. Jadi tersimpan ya. Terus kalau dilihat di map juga di sini masih ada. Oke, selanjutnya setelah mengambil data ini perlu dilakukan import data ke dalam komputer. Tapi agar tidak terlalu panjang, maka itu akan ada di video yang berbeda. Jadi itu saja video tutorial bagaimana menggunakan smart mobile ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih.